Oke. Nah, ini adalah bentuk dan algoritma ya yang kita bisa gunakan untuk mencari kemampusan dari proses yang kita gunakan dan bahasa pemrograman ya. Karena kita sudah belajar ya, ada greedy, algoritma, kemudian ada apa lagi? Ada yang masih ingat yang di UTS itu algoritma apa saja? Ya, ya brute force ya. Nah, ini saya cek dulu karena kolomnya terlalu kecil. Ada brute force ya. Nah, ini lanjutannya ada BFS dan DFS ya. Kalau BFS itu breadth first search ya. Kalau DFS atau DFS itu adalah depth first search. Jadi bedanya kalau breadth itu kita nanti kita belajar juga tentang graph ya. Kemarin sudah kita pelajari. Kemudian kalau breadth itu kita carinya ke samping dulu ya. Samping baru kalau tidak ada solusi kita ke bawah. Tapi kalau depth itu ke bawah sampai kedalaman tertentu. Kalau misalkan tidak ada kita naik ke atas ya samping. Itu bedanya kalau breadth itu dia melebar, kalau depth itu mendalam ya. Gitu. Oke, kita akan pelajari bagaimana sistem algoritmanya. Nanti kita harus didasari juga tentang graph, DFS, FS, dan disertai contoh aplikasi yang bisa kita terapkan ya di dalam algoritma WFS dan DFS ini. Oke, yang pertama, DFS ini pasti kaitannya dengan graf ya, ini ya, atau pohon, graf atau pohon. Nah, kalau graf ini kita pelajari di mata kuliah apa sebelumnya? Oke, masih ingat? LMD. Ya, LMD ya, Raffi ya. Ya, benar, RMD. Nah, ini di sesi UAS ya, banyak dibahas itu. Jadi dia graf itu bentuk pencariannya adalah transversal ya. Kemudian sistem pencariannya dia mengunjungi ya setiap node di dalam graf ya exactly one. Jadi setidaknya sekali gitu. Kemudian biasanya dia akan menampilkan sistem komputasi di dalam setiap node ya. Ya, kalau kita ingat bahwa di dalam graf itu ada yang namanya paling atas tuh ada akar, kemudian nanti ada sisi, di mana sisi ini punya beberapa simpul ya. Nah, setiap simpul ini yang paling ujung tuh disebut sebagai kesimpulan ya. Nanti bisa saja sampai sini gitu ya. Kalau grafnya tidak setimbang, kalau grafnya setimbang berarti ada dua gitu. Nah, di dalam perjalanan graf ini ya, untuk mendapatkan solusi kita bisa menggunakan berbagai algoritma ya. Nanti kita pelajari ada DFS, ada BFS ya. Nah, kalau kedalaman itu kan lihatnya dari sini ya, ini depth-nya 1, ini depth-nya 2 ya, berarti graf ini punya 2 kedalaman gitu. Kalau nanti kita belajar DFS, kita utamakan dulu ke arah dalam ya, ke bawah gitu. Sini dulu ya, baru nanti tidak solusi, nanti ke sini. Baru ke sini, baru ke sini ya. Tapi kalau misalkan nanti, sorry, yang satunya lagi, yang BFS, ya, dia perjalanannya nyamping dulu, set, gini. Ke tetangga dulu ya, baru gini. Ya, gitu ya. Pokoknya dia samping dulu, baru nanti ke bawah. Nah, kemudian di dalam graf itu ada 2 pendekatan untuk mendapatkan solusi. Pertama kita gunakan BFS atau DFS. Nah, oke. Kemudian, nah bagaimana algoritmanya? Di dalam pencarian solusi, itu ada yang menggunakan tanpa informasi dan dengan informasi. Ya, kalau tanpa informasi bagaimana? Jadi tidak ada informasi tambahan di dalam pencarian solusi itu. Misalkan kita ingin mencari kayak simpul, misalkan tadi saya berikan simpul ya, ada beberapa simpul gitu. Sini. Jadi ini tidak ada informasi tambahan nih. Kalau kita mau ke sini gitu, terus mau ke sini ini tidak ada informasi tambahannya gitu. Jadi kita lihat hanya dari kedekatannya tanpa kita tahu ini tuh asalnya dari mana gitu ya. Kalau kita analisis ke arah real life-nya gitu. Jadi tanpa ada
atributnya. Nah, itu kita gunakan DFS, BFS, DLS. DLS ini adalah pengembangan dari DFS dan BFS yang kita depth-nya kita limitedkan atau kita batasi. Kemudian ada iteratif, deepening search, dan uniform quotients. Nah, kalau misalkan dengan informasi, dia pencariannya berbasis heuristik atau berbasis history. Ya, jadi ada histori di baliknya gitu. Oh, misalkan dia tidak jadi solusi. Ternyata kalau kita analisis dari segi heuristiknya, oh dia masih ada keterikatan. Jadi bisa bisa kita anggap sebagai solusi istilahnya cadangan kalau misalkan ketika kita cari di sampai solusi yang paling bawah itu tidak menemukan, batu ternyata yang sesuai heuristiknya adalah yang sebelumnya, ya, gitu. Nah, ini kita gunakan BFS ya, tapi kalau BFS di sini adalah Best First Search, gitu, atau A bintang. Jadi yang kita pelajari pada pertemuan 9 itu DFS dan BFS ya. Untuk DLS dan IDS ini di pertemuan 10 materinya. Oke. Nah, di dalam pencarian solusi itu kan kita nanti ada pembentukan graf ya, gitu. Perjalanannya itu pohonnya itu terbentuk dari dua pendekatan. Ada pendekatan yang berupa graf statis dan graf dinamis. Kalau graf statis, graf yang sudah terbentuk sebelum proses pencarian dilakukan. Jadi sudah ada bentuk grafnya. Pohonnya itu sudah ada terbentuk, tinggal kita mencari untuk cari solusinya itu lewat simpul mana saja perjalanan, apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 1, 2, 4, 6, 7 atau bagaimana. Itu sudah ada bentuk grafnya ya. Jadi sudah terbentuk sebelum pencarian dilakukan. Tapi kalau graf yang dinamis, dia tadi sudah terbentuk ya. Kalau graf dinamis, graf yang terbentuk saat proses pencarian dilakukan. Jadi ketika kita melakukan rute gitu, kita terbentuklah graf tersebut. Misalkan perjalanan ya dari kota A sampai ke kota L gitu ya. Nah, dari kota A ke kota L kita sudah ada rutenya gitu. Sudah ada harus, misalkan bukan harus sih, ada milih. Misalkan dari A ke L itu ada A ke B, cabangnya A itu ada B, C itu cabangnya dari C, D, E gitu ya. Sudah ada grafnya, tinggal kita pilih mana yang paling mangkus. Gitu. Tapi kalau misalkan graf dinamis gitu, misalkan kita belum ada nih rutenya dari A sampai L gitu ya. Nah, misalkan kita coba-coba rute, cari rute ini gitu. Misalkan kalau di Google Maps ya, Google Maps itu sudah ada rutenya, oh saya mau cobalah rute yang lain gitu. Nah, rute yang terbentuk itu melewati titik A atau simpul A, atau simpul B, simpul C itu terbentuk pas kita melakukan proses pencarian. Itu bedanya ya, graf statis dengan graf yang dinamis gitu. Oke. Kemudian, nah, untuk DFS sama WFS itu bagaimana sih ininya, em, apa algoritmanya ya? Nah, kita masuk ke pencarian melebar atau pencarian dari BFS. Oke, transversal dimulai dari simpul V ya. Kita anggap V itu simpul awal, misalkan 1. Nah, algoritmanya bagaimana? Kunjungi simpul V ya, simpul awal dulu. Baru setelah itu apa? Kunjungi semua simpul. Kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. Ya, yang dianggap tetangga itu kan yang punya sisi ya, yang punya ya istilahnya yang terdekat ya gitu. Misalkan nih, kalau saya punya simpul 3, berarti tetangganya itu siapa? Ada 1, ada 6, ada 7. Ya kan tetangganya gitu. Nah, yang tetangga bukan tetangga 3 siapa? Yang bukan tetangga 3 ada banyak, ada 4, ada 5 ya, ada 8. Itu bukan tetangga. Jadi, yang didahulukan setelah simpul V itu adalah simpul tetangga dari V ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Oke, tadi V, misalkan V itu tetangganya adalah X dan Y misalkan ya. Nah, X saya kunjungi karena X itu adalah tetangga dari V. Kemudian, kunjungi simpul yang belum dikunjungi.
berarti Y ya berarti. Dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Bertetangga dengan simpul X siapa? Bisa Y kan? Gitu. Ya, demikian seterusnya. Nah, ini kita lihat nanti struktur data dan contohnya ya. Jadi, utamakan dulu yang tetangga. Nah, setelah tetangganya tadi, baru kita ke tetangga lain yang sebelumnya tadi. Gitu. Oke. Nah, ini struktur data dari BFS ya. Nah, matriks ketetanggaan kita bisa simbolkan dengan A, itu AIJ, ya berukuran N kali N. Dia akan bernilai 1 ketika apa? Simpul I dan simpul J itu bertetangga. Jadi kalau misalkan AI3 berarti nilainya 1, karena 1 dan 3 itu bertetangga. AI, AI5 ya berarti dia, A15 berarti dia 0, karena 1 dan 5 itu tidak bertetangga simpulnya. Kemudian antrian key untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Ya, yang telah dikunjungi. Kemudian tabel booleannya diberi nama dikunjungi. Ya, algoritmanya dikunjungi ya. Arraynya kita bisa mulai dari 1 ya. Array 1 tadi berarti simpul 1 sampai simpul ke N dari boolean. Oke. Dikunjungi I berarti misalkan dikunjungi simpul 1 itu bernilai benar. Jika simpul 1 sudah dikunjungi, berarti kalau 1 sudah dikunjungi, berarti dia benar. Bernilai false jika belum dikunjungi. Oke, kita coba sini ya. Nah, ini adalah graf statis, karena grafnya sudah ada sebelum perjalanan dilakukan, perjalanan pencarian menemukan solusi. Nah, dengan menggunakan BFS ini, kira-kira dia simpul mana saja yang dilalui sampai menemukan solusi. Misalkan di sini yang paling ujung daunnya adalah si 8 ya, berarti dari akar sampai daun. Nah, perjalanan dari 1 ke 8 itu menggunakan rute apa saja gitu ya, dengan menggunakan algoritma breadth first search gitu. Oke. Nah, ini kita menggunakan inisialisasi pertama ya. Oke, ini V yang pertama berarti adalah 1. Oke. Nah, yang berarti antriannya kian gitu. Nah, yang merah, yang ini tanda merah berarti itu yang sudah dikunjungi ya. Berarti ada simpul 1 sampai simpul 8. Oke, untuk inisialisasi pertama berarti 1 sudah dikunjungi dong gitu. Berarti saya berikan tanda merah. Kemudian setelah saya kunjungi simpul 1 ya, maka ini antriannya kan, antriannya berarti ini saya masukkan ke sini. Jadi sistemnya kalau kalian beli ya, beli misalkan di suatu tempat minum gitu ya, tempat makan atau apalah gitu ya, ngantri. Ada antrian dari 1 sampai 8 gitu. Nah, 1 itu di antrian next-nya, maka setelah dia dipanggil, ya 1 dipanggil, kamu 1 masuk ya gitu. Kemudian tetangga 1 siapa di sini? Ada 2 dan 3 kan? Gitu. Dari sini cabangnya adalah 2 dan 3, simpul tetangganya dulu ya yang diutamakan. Berarti 2 dan 3. Nah, kemudian berarti ini karena ini 2 3, berarti yang kita merahkan 2 dan 3 kan? Gitu. Ya, yang lainnya ini dia sudah, kenapa biru kan tadi sudah dikunjungi dari sini. Ya, untuk iterasi 1 yang akan dikunjungi adalah ini. Kemudian apa? Oh, tadi setelah 1 urutan setelahnya siapa? 2. 2, kamu maju 2 gitu ya. Nah, setelah 2 berarti kan bisa ada 3 ya di sini. Simpul 3. Nah, simpul 3 berarti sini. Oke. Nah, kemudian tadi kan silakan kunjungi tetangga dari simpul sebelumnya. Setelah 3 siapa nih? Kita ke sini kan? Kan tadi 2 dipanggil. Berarti kita utamakan 2. Kenapa? Karena 2 itu maaf, tetangga dari simpul 2 ya. Berarti berapa? 4 dan 5 gitu ya. Berarti setelah 2 perjalanan gini ya, kemudian ke sini. Oke, baru setelah itu balik lagi ke sini. Oh, karena tadi belum selesai nih tetangga dari 2. Saya utamakan dulu berapa? 4 dan 5 ya. Berarti ke sini setelah 3, kemudian 4, ya kemudian 5 ya. Gitu. Jadi 4 5. Oke. Nah, kalau 2 mengantri berarti setelahnya 3, 3 sisa dari sini ya, kemudian 4 5.
tangga dari simpul 2. Oke, saya itu siapa next? Iterasi ketiga, oh 3, kamu dipanggil 3 gitu. Maju kan 3-nya. Nah, tadi sisa berapa? 4, 5. Oke, tadi tetangga siapa yang mau dipanggil? Tetangga 3. Tetangga 3 isinya siapa? 6, 7. Ya. Nah, berarti ini tadi 6, 7 ya. Ini tadi 4, 5. Terus kemudian tangga yang akan dipanggil adalah 6, 7. Kemudian tadi 3 sudah dipanggil. Berarti siapa? Next-nya 4. 4 maju gitu. Berarti sisa berapa? 5, 6, 7. Ya. Setelah 5, 6, 7, siapa lagi nih? Next-nya kan 8 ya. Tidak ada lagi karena pertama dia tetangga simpulnya. Yang kedua dia sudah ada, tidak ada cabangnya. Berarti stop di 8 kan. Bukan 8, 9 gitu. Dah. Oke, 8. Setelah itu 5. 5 jadi antrian, sisanya berapa? 6, 7, 8. Di sini tidak ada penambahan jumlah antrian ya, karena simpulnya sudah selesai di sini. Berarti ini sudah dikunjungi semua ya. Nih, warnanya sudah jadi hitam semua. Kemudian 6 masuk ke antrian selanjutnya, sisanya 7, 8. Oke, kemudian 7 masuk ke antrian, sisanya adalah 8. 8 masuk ke dalam antrian, antriannya kosong ya setelahnya. Jadi kalau antriannya kosong, sudah tidak ada solusi yang kita cari gitu. Jadi mentok di solusi ke 8. Artinya, perjalanan dari akar ke daun atau dari akar permasalahan sampai solusi, itu simpul-simpul yang dikunjungi adalah simpul urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urutan saja dari sini. 1, maaf, sini terasi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini kalau kita gunakan algoritma BFS. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, saya lanjut. Nah, kemudian ini kalau DFS ya, kalau tadi ini BFS ya, pencarian melebar. Kemudian kalau ini pencarian mendalam atau depth ya. Oke. Nah, bagaimana algoritmanya? Pertama, kunjungi simpul V ya. Simpul V itu simpul asal atau akarnya dari mana. Kemudian kunjungi simpul W yang bertetangga dengan V. Yang bertetangga dengan V, ya tetangga dulu, karena kan itu punya cabang ya. Kemudian kunjungi simpul W yang bertetangga dengan V. Tetangga V siapa? Berarti kita pilih, ulangi DFS dari simpul W. Jadi, ini mana tadi? Misalkan ini V ya. Tangga kunjungi simpul W yang misalkan ini W atau ini W juga bisa gitu. Kemudian ulangi DFS dari simpul W gitu. Jadi ketika ini tetangga lagi, tetangga W siapa, terus ke W lagi ya gitu. Jadi dia sisinya dulu, mau sisi kiri atau sisi kanan. Ya, karena dia bilangnya tidak, dia mintanya ulangi lagi kan dari simpul W gitu. Kemudian, nah ini ada backtrack. Ketika mencapai simpul U dan semua simpul tetangganya sudah dikunjungi, ya misalkan nih 2, 4, 5 sudah dikunjungi semua, maka dia backtracknya ke 2. Ya gitu, nggak bisa langsung ke misalkan ke 7 atau 6 ya. Maka yang diutamakan itu adalah yang ke bawah dulu, set gitu. Baru kalau nggak ada, sudah mentok nih, maka dia backtrack ke simpul sebelumnya. Nah, simpul sebelumnya kan minta tetangga, baru dilanjutkan. Gitu ya. Itu bedanya kalau simpul. Nah, kalau DFS itu nyamping dulu, ya baru nyamping, setelah itu apa namanya, balik ke simpul apa yang sebelumnya dan punya tetangga gitu. Kalau ini tetangga dari simpul sebelumnya, set ke bawah dulu ya. Nah, ini kita lihat contoh saja ya, contohnya ilustrasi yang pertama. Ini kan mirip ya dengan yang BFS ya, sama, tapi ini kita gunakan algoritma DFS yang tadi BFS. Gitu. Nah, sini
Untuk DFS 1 berarti kan dia V-nya 1 ya. Gitu. V tadi yang pertama kali dikunjungi atau akarnya. Oke, dia ini 1. Oke, 1 dikunjungi. Berarti kan ini sudah dikunjungi, maka nilainya adalah benar. Setelah itu siapa? Tetangga dari 1. Tetangga dari 1 itu bisa 2 atau 3, ya kan? Nah, tapi kita berdasarkan urutan integer, angka 2 itu lebih dulu daripada angka 3. Maka setelah angka 1, simpul 1 yang dikunjungi adalah simpul 2 DFS-nya. Oke. Kemudian iterasi selanjutnya adalah DFS 2, maka simpul yang dikunjungi adalah 2 ya. Berarti ke sini. Oke. Nah, dikunjungi 2. Setelah 2, dia tidak langsung ke 3 ya. Gitu. Pertama karena dia tidak ada jembatan dari 2 ke 3, maka kita dahulukan dulu nih yang ke bawah ya. Berarti cabangnya berapa? 2 itu. 4 sama 5. Berarti gini. Ya, saya dahulukan 4 dulu karena integer 4 lebih dulu daripada integer 5. Oke, berarti ini ya. DFS 4. Oke, DFS 4 saya kunjungi. Setelah itu siapa? Kalau kita gunakan algoritma BFS, kita setelah 4, 5 kan? Tapi setelah 4, ini kita ke 8. Ya. Oke. Nah, 8. Oke, 8 sudah tidak ada ini kan nih. Setelah itu saya kunjungi simpul ke 8. Nah, saya mau ke bawah lagi, tapi tidak ada kan 8 itu cabangnya lagi gitu. Maka saya backtrack ke simpul 4. Ya, simpul 4. Simpul 4, kenapa simpul 4? Karena backtracknya ke simpul W lagi, karena anggaplah kalau ini V, berarti ini W-nya kan, gitu. Nah, setelah itu tetangga dari simpul W siapa tadi? 5, ke sini. Ya, ke sini, set, baru ke sini lagi. Oke, setelah 5, baru dia, dan setelah 5, maka dia mau ke 8 kan nggak bisa ya. Kenapa? Kan 8 sudah dikunjungi. Ya, tadi setelah 5 adalah 8. Oke, saya kunjungi simpul 5 gitu. Oke, maka true. Nah, di sini kenapa tidak ada antrian lagi ya? Karena dia mau ke simpul tetangganya lagi 8 sudah. 6, 2 sudah kan? Berarti dia tidak ada antrian selanjutnya. Di sini kan biasanya kan harus setelah true ada ya, ada apa? DFS berapa gitu. Nah, ini tidak ada. Kenapa? Karena 2 sudah dikunjungi, 8 sudah dikunjungi gitu. Maka dia harus beralih ke mana? Setelah 5 baru dia ke samping. Ya. Tadi kan kalau DFS ini dulu. Tambahkan dulu yang simpul ke bawah ya. Nih, jalanannya. Oke. Berarti dari 5 tadi kan ulang lagi ya, dari 5 dia harus memilih backtrack ke simpul yang tetangga dia. Oke. Nah, mau ke 8 nggak bisa, backtrack kedua sudah ya, sudah dikunjungi. Berarti saya harus ke tetangga sekarang, tetangga yang menyamping ya. Berarti saya tetangga yang menyamping dari 5 itu adalah 6, ya kan? Oke, setelah 6, oke, nah 6 ternyata dia masih punya simpul tetangga yang belum dikunjungi. Siapa? 3, maka di sini ada true tapi ada lanjutannya kan? Tidak baik. Berarti ke sini. Set. Nah, baru setelah itu siapa? DFS. DFS 5. DFS 3, setelah itu DFS simpul ke-7. Ya. Oke, setelah 7, sudah kan berarti DFS 7. Oke, dikunjungi. Nah, dia kenapa true? Karena sudah tidak ada lagi yang dikunjungi kan. Mau backtrack dia nggak bisa kan, karena semua simpul tangannya sudah. Berarti sudah, ini dapat solusinya. Kalau yang ini kan tidak ada tetangga, tapi kan dia masih ada simpul sampingnya yang belum dikunjungi kan. Berarti kita masih bisa lanjut ke looping. Ya, looping selanjutnya. Maka ini belum jadi solusi. Nah, ketika di simpul 7, dia mau backtrack nggak bisa ya, karena sudah dikunjungi. Ya udah, berarti ini solusinya. So, di sini urutannya itu adalah siapa saja nih? 1 ya, 2,
Setelah itu berapa? 4, 8, 8, 5, 6, 3, 7. Ya, 1, 2, 4, 8, 5, 6, 3, 7. Gitu. Ya, kalau yang BFS kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini masih DFS ya, tapi bedanya antara simpul 2 dan simpul 3, ya itu ada jembatannya atau ada sisi penghubungnya. Nah, nanti beda lagi ya, perjalanan simpul-simpul yang dikunjungi. Oke, sama kita mulai dari V1. V1 itu yang awal dikunjungi, ya. Jadi kenapa Bu ini kenapa V ini kenapa V terus gitu? Karena kan ini istilahnya awal, jadi akhir. Maaf. Awal akhir. Ketika 2 sebagai awal, berarti setelahnya jadi akhir kan? Gitu. Jadi kan looping terus kan data lama jadi data baru. Maaf, data yang lama menghasilkan output kan? Output itu nanti jadi input lagi gitu. Jadi gitu looping. Nah, di sini Anda V-nya 1 ya. Berarti dikunjungi. Setelah 1 dikunjungi siapa? 2 ya tetangganya. Tetangga, tetangga bawah. Nah, habis itu dia mengunjungi tetangga yang 3 karena di sini ada jembatannya. Set, ya. Setelah 2 maka 3. Oke, setelah 3 maka tetangga terdekatnya siapa? 6 ya. Bulannya boleh 7 ya. Tapi integernya kan 6 dulu. Berarti setelah simpul ketiga baru ke 6. Tidak ke 4, 5 gitu ya. Karena dia tidak apa nyamping gitu. Jadi dia kenapa ke samping dulu yang 2 ketiga karena ada jembatannya. Baru setelah itu masuk ke bawahnya 3 kan gitu. Setelah 3 maka yang dikunjungi dulu adalah 6. Ya. Setelah 6 siapa? Setelah 6 adalah simpul tetangga yang belum dikunjungi siapa? 8. Oke? Gitu. Oke, berarti ini setelahnya adalah DFS 8. Oke, setelah itu DFS 8 dikunjungi. Setelahnya siapa? 4. Ya, sedih kan? Satu. Tangganya. Setelah itu, setelah 4, DFS 4. Nah, setelah DFS 4, dia sudah ada, tidak ada lagi kan yang bisa dikunjungi. Ya enggak, DFS ini. Maka true. Ya, tidak ada lanjutannya kan di sini. Karena 2 sudah dikunjungi, 8 sudah dikunjungi. Maka dia harus backtrack ke simpul 8. Ya, simpul 8 yang akan menuju simpul ke-5 gitu ya. Ini adalah backtracknya kalau kita masukkan penjabarannya. Ya, backtrack ke 8 berarti gini. Set, sini ya, lewat jalur backtrack gitu. Backtracknya ke 8. Kemudian kenapa ke 8 tidak kedua? Karena kalau mau kedua backtracknya nanti ketiga. 3 kan sudah ya. Gitu. Maka jalur backtracknya ke 8. Setelah itu cari tetangga dari 8 siapa yang baru dikunjunginya itu 5, 6, 7. Ya, saya dahulukan 5 dulu. Setelah 4, maka yang dikunjungi adalah 5. Ya. Oke. 5, di sini dia tidak ada tetangga yang belum dikunjungi, alias sudah dikunjungi semua. Oke. Dari mana? 5 dikunjungi, maka true ya. Maka saya backtrack lagi ke 8. Oke. Ke 8, ya. Oke. Berarti pilihannya tetangga 8 itu ada berapa? Ada 4 ya, ada 6, ada 7. Oh, 4 sudah dikunjungi, 6 sudah dikunjungi. Berarti setelah dari 5, maka saya ke 7. Ya, maka perjalanannya simpul urutannya itu adalah 1, 2, 3, 6,
Kemudian berapa? 6, 8. Setelah 8 itu adalah 4, baru 5, baru 7. Ya, itu ilustrasi contoh kedua dari algoritma DFS. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Izin bertanya. Ya, Fatir. Itu kenapa nggak dari 8 ke 7, habis itu 4 kembali buka? Tapi kenapa 4 dari 8 ke 4 ke 5, habis itu 7? Bentar. Pelan-pelan. Dari suaranya mati. Macet-macet. Kenapa tidak dari... Dari 8 ke 7, tapi malah ke 4, 5, baru 7. Oh gitu. Kenapa? Sebenarnya boleh ya kalau mau ke 7. Cuma kan kita utamakan integer yang dulu-dulu 4. 4, 4, 5, 6, 7 kan. Urutannya lebih duluan 4 kan daripada 7 gitu. Gitu. Hmm. Gitu ya. Terjawab. Sama halnya dengan... Gimana? Oke. Terjawab. Ya, sama halnya dengan 1 ya. 1 itu kan cabangnya, tetangganya bisa 2, 3 kan. Tapi kita dulu kan 2 kan. Sebelum-sebelumnya juga seperti itu nih. 2 dulu baru 3. Yang ini juga 2 dulu baru 3 ya. Gitu. Ya ingat ya kalau BFS itu dahulukan dari sisi nyamping, baru nanti ke bawah. Nyamping, ke bawah. Tapi kalau misalkan DFS, dahulukan dulu ke bawah, set gitu. Setelah mentok tidak ada apa cabangnya lagi, kalian backtrack ke simpul sebelumnya. Nah, simpul sebelumnya itu tangganya siapa saja. Nah, baru kita next-nya gitu ya. Next dari simpul tetangga yang sebelumnya itu siapa? Gitu. Oke. Nah, untuk yang graf dinamis, kalau tadi kan grafnya statis ya, sudah ada bentuk grafnya, tinggal kita cari rutenya apa saja kalau kita gunakan DFS atau BFS. Kalau yang ini grafnya dinamis. Nah, dinamis itu terbentuk kalau kita pene- cara penemuan solusinya ketika melakukan perjalanan. Ya, oke. Pencarian solusi dengan BFS atau DFS. Nah, menyelesaikan persoalan dengan melakukan pencarian. Nah, pencarian solusinya bagaimana? Pembentukan pohon yang dinamis. Jadi, pohonnya belum ada gitu ya, rutenya belum ada. Nah, caranya setiap simpul diperiksa apakah solusi atau goal telah tercapai atau tidak. Gitu. Ya, jadi kita cek, oh kalau belum solusi berarti kita lanjut gitu. Atau kalau belum sampai ke kota yang dituju, kita lanjut gitu ya. Jika simpul merupakan solusi, pencarian dapat selesai. Setelah pencarian dapat selesai dengan menghasilkan satu solusi atau dilanjutkan mencari solusi lain untuk semua solusi gitu. Jadi kita skip dulu ya, kita apa ya, keep di simpan dulu ya solusi yang kira-kira jadi solusi gitu, jadikan cadangan baru kita lanjut ke yang lain. Nah, dicek apakah semua simpul itu lebih baik solusinya daripada simpul pertama tadi. Ya, itu kalau BFS atau BFS atau DFS. Bedanya kalau BFS caranya nyamping ke bawah. Kalau yang DFS ke bawah dulu baru nanti naik ke atas samping ya. Kemudian representasi pohon dinamis. Nah, representasi pohon dinamis itu adalah pohon ruang status atau state space tree. Nah, pohon ruang status itu dia ruang ya, ruang. Berarti kalau misalkan kita punya beberapa jenis solusi ya, di sini ada saya punya solusi, solusi, solusi. Nah, ini kan calon solusi kan ini misalkan ini calon solusi, calon solusi, calon solusi. Nah, ini ruang, ruang status. Tapi kan di antara keempat ruang itu ada satu ya yang dianggap sebagai solusi gitu. Kemudian ada simpul atau problem state. Kayak membentuk solusi ya, simpul tadi. Ya, di mana setiap simpul itu sebenarnya adalah problem state yang perlu kita telaah apakah jadi solusi ya.
ya gitu. Apakah cukup sampai depth 1 ya atau depth kedua? Ya, ini nanti bedanya. Kalau BFS kita harus cari runut sampai semua solusi gitu. Tapi nanti ketika kita gunakan DLS, kita bisa cut ya, eliminate depth-nya gitu. Sejauh mana kita butuh gitu. Jadi kita tidak perlu mencari a whole solution gitu ya. Kemudian di sini ada istilahnya perangkat ya, di dalam graf itu ada akar, ada daun ya. Akar itu berarti yang paling atas di sini ya. Jadi kalau kita balik akar gitu. Jadi akar itu yang sebagai pondasinya ya. Nah, baru di sini ada apa? Simpul dalam, baru di sini daun ya. Jadi kalau pohon itu kan ada akar, kemudian nanti ini kan pohon misalkan pohonnya dari bawah gini kan. Kita tidak, ya misalkan ini ya. Nah, di sini ada daun kan yang paling ujung gitu. Nah, ini dari sini nanti cabang sini. Nah, di sini disebut sebagai simpul dalam. Kalau yang paling ujung tidak ada cabangnya lagi, berarti itu namanya daun sebagai goal solution atau goal state-nya. Nah, cabang atau operator langkah dalam persoalan, ya kan? Waktu itu di LMD dia bisa sebagai operator juga ya. Si cabangnya ini apakah kalau ke sini ditambah, ini dikali gitu kan? Nah, nanti Bu, bagaimana cara tahu bahwa kita harus ke kiri atau ke kanan? Ya, nanti sebenarnya ada pembatasan masalah. Jadi kalau misalkan harus maksimal harus di rentang ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari yang sebelah kiri karena sebelah kiri nilainya lebih besar atau belum memenuhi nilai minimal gitu ya. Jadi ada pembatasan gitu. Jadi kita bisa cut dia untuk dibuang sebagai kayak peluang menjadi solusi gitu. Kemudian ruang status, himpunan semua simpul, semua simpul itu berarti ruang status, ruang solusi, himpunan status solusi. Eh, maaf kebalik. Kalau ruang solusi berarti ini ya, ini ruang solusi. Ini ruang solusi. Ini ruang solusi. Ya, kalau pohon ruang status berarti pohon ruang status. Itu dari semuanya ini ya, dari himpunan atas sampai bawah itu berarti pohon ruang status. Gitu. Kalau ruang solusi, himpunan satu solusi. Berarti ambil salah satu saja. Nah, ini misalkan saya ambil yang bulat ini adalah solusi. Nah, ini solusi apa saja? Kan ada nilainya ya. Misalkan ini satu, ini nol. Ini misalkan ini satu, ini nol. Ini satu, yang ini nol. Berarti ini ruang solusinya apa? Satu, satu, satu kan? Ini satu, satu, satu. Gitu ininya. Ya. Kemudian kalau solusi itu pet ke satu solusi. Dari akar ke daun itu perjalanannya dari rute apa ke rute apa. Gitu. Nah, ini contohnya ya yang dinamis. Dia terbentuk ketika kita melakukan perjalanan. Ya kita lihat dulu ya yang DFS. Misalkan dia startnya di sini nih, ya sebagai akar. Oh kemudian saya lanjutkan ke bawah, set gitu. Berarti ini kan nextnya. Nah setelah itu kok saya ke bawah lagi ya, gitu. Ya. Terus kemudian oh, tidak ada lagi. Saya backtrack, ternyata tetangga satu ada lagi berapa? 3. Kemudian sini nggak ada lagi, saya backtrack ke satu. Ke satu baru nggak ada kan. Oh ternyata masih ada nih rute sampingnya, simpul sampingnya. Berarti berapa? 4. Oh 4 punya cabang sini. Ya, cabangnya berapa? 5. Oh ternyata si 5 ini tidak ada ini lagi kan. Backtrack ke 4. Karena 4 masih punya simpul cabang lain. Maka ini dapatnya 6. Nah ini terbentuk. Ini belum ada grafnya, tapi kita terbentuk graf ketika melakukan perjalanan. Oke. Ya, ketika kita melakukan perjalanan ya. Oh, ternyata pas dicari, oh membentuk ini perjalanannya gitu ya, rutenya ya. Ini rutenya terbentuk ternyata DFS. Tadi kan ini. Gini ya, jadi perjalanannya kalau saya bentuk ini
Setelah itu kedua, mana? Backtrack ke sini ya, baru ke sini 3. Kemudian setelah 3 backtrack ke 1 sini. Ya, baru ke sini. Ke sini ya. Ini DFS. Kemudian kalau dinamis dari BFS, ya perjalanan awalnya saya mulai dari 0. Oh, ada 2 cabang jalan ya, 2 atau 3. Ya, maaf 1, 2. Kok 2, 3? 1, 2. Oke, setelah 1, saya lanjutkan kedua kan. Nah, baru setelah itu saya backtrack ke 1 ya. 1 ada cabangnya nih, 3 sama 4. Ya, setelah itu ada backtrack ke sini ya. Kedua, 2 ada cabangnya ya. Berarti dia nyamping dulu. Set ini. Nah, 4. Gitu. Ya. Oke, kalau yang DFS yang ini urutannya berarti berapa? 0 ya. Yang DFS 0, 1, 2. Kemudian ketiga 4. 0, 1, 2, 3 ya. Backtrack saya 4. Oh, ini karena urutinnya pas sudah dapat ya. Jadi penamaannya ya sesuai urutan setelah step ini step siapa ya gitu. Ya kan? Ini dia ngurutinnya. Makanya angkanya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama juga. Cuma bedanya kalau ini kan dia ini 1, ini 2. Kalau 1, 2-nya kan ini 1, ini 2 kan. Step urutannya sama. Hanya beda letak 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Ya, jadi ini terbentuk ketika kita sudah melakukan perjalanan. Nah, oh ternyata kalau saya bentuk perjalanan ke bawah dulu ya, saya lewat rute bawah, kalau nggak ada solusi atau jalan buntu, saya naik lagi balik ke gang sebelumnya gitu ya, ke gang sebelumnya, kemudian oh ternyata ada cabang di gang tersebut, saya lakukan camping gitu. Itu berarti DFS. Oke, kalau misalkan ada yang dirasa saya kurang jelas, silakan langsung ditanyakan ya, atau kecepatan boleh. Nah, untuk mengevaluasi dari teknik pencarian kita itu sudah baik atau belum ya. Jadi kita menggunakan beberapa kriteria. Ya, pertama dari segi completeness. Dari segi completeness apa sih gitu? Apakah menjamin ditemukannya solusi jika memang ada. Jadi apakah ketika kita mencari semua rute itu sudah pasti dapat solusi gitu ya. Itu completeness-nya. Nah, kalau dari segi optimality, apakah teknik menjamin dapatkan solusi yang optimal? Ya, kalau misalkan optimal itu kan kita pengennya kecil ya, langkahnya kecil tapi langsung dapat solusi. Ya enggak gitu. Kalau completeness tuh tercapai semua tidak, tercover semua tidak gitu ya. Simpulnya gitu, dilalui semua atau tidak. Kemudian, kemudian ada time complexity, waktu yang diperlukan untuk mencapai solusi gitu. Ya, ini adalah yang paling sering dipakai sebagai acuan ya, time kompleksitasnya. Apakah nanti yang paling yang paling menguntungkan, yang paling mangkus ya, gitu. Jadi kalau kita punya grafik, ini adalah jumlah data yang kita running, ini adalah waktu untuk melakukan perunningan, ya. Maka yang ini ada beberapa grafik, ya, ada yang seperti ini, ada yang ini, ada yang gini ya. Yang paling bagus itu adalah yang tidak mendekati linear ya, kayak gini. Jadi kalau data mau kita tambah, maka waktu runningnya itu tidak jauh berbeda dengan waktu running sebelumnya, gitu. Ya, ya melakukan ya meskipun ada perbedaan, tapi itu hanya sedikit sekali ya waktunya. Kalau linear kan kalau datanya nambah, waktunya juga akan nambah banyak gitu ya. Gitu. Itu yang akan kita hindari. Jadi
Ya, lebih baiknya kalau misalkan pangkatnya itu yang paling besar ya kan ada urutannya ya di LMD kemarin yang paling bagus itu yang pangkatnya 2 atau pangkatnya 3 gitu kan. Yang linear atau yang logaritmik gitu. Ya, kemudian dari segi space complexity itu berkaitan dengan memori yang diperlukan ketika melakukan pencarian apakah memakan memori yang banyak atau tidak gitu. Nah, kemudian untuk kompleksitas waktu dan ruang menggunakan istilah berikut. Ya, bisa branching factor itu B. Nah, berapa sih maksimum pencabangan yang mungkin dari satu simpul ya? Apakah maksimum dari satu simpul kedua atau 3 gitu? Yang paling maksimum berarti 3 kan? Kemudian depth atau kedalaman dari solusi terbaik ya. Kedalaman dari solusi terbaik. Jadi kita pengennya dapat depth yang rendah, tapi itu langsung dapat solusi ya, cost terendah. Kalau kita ibaratkan perjalanan itu setara dengan biaya, maka kita pengennya kan biayanya yang rendah kan. Biaya rendah itu ketika apa? Perjalanannya juga rendah gitu. Rendah jaraknya ya. M, maksimum kedalaman dari ruang status. Bisa saja tak hingga. Oke. Nah, ini lanjutannya. Nah, ini penerapan BFS dan DFS. Contohnya adalah citation map-nya ya. Ini ada suatu paper yang ditulis oleh Maryam Amir apa sih? Mazlagani. Ya, dia menulis a novel robust scaling image motor making dan seterusnya. Jadi, kalau misalkan kita menulis sebuah paper, terus kemudian kita masukkan ke dalam jurnal, maka kita ada referensi ya ketika kita itu mensitasi pendapat orang lain gitu. Ya, di dalam citasinya harus kita cantumkan atas nama siapa, pengarangnya siapa ya, kemudian tahunnya berapa. Oke. Kemudian, nah kalau ini kan aturan dalam penulisan untuk citasi sama referensi itu ada beda-beda ya. Ada yang pakai IEEE, ada yang pakai apa gitu ya. Nah, yang paling sering itu dua itu IEEE atau apa. Kalau IEEE itu dia menggunakan di sini angka ya. Jadi dia angka 1 berarti dia disebutkannya di stasi pertama. Ya, 2 berarti stasi kedua. Tanpa harus menuliskan nama. Jadi kalau nomor saja. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menuliskannya di referensi atau daftar pustaka. Urutannya berdasarkan 1, 2, 3 gitu. Kalau apa berarti yang belakang itu bukan yang belakang, maaf. Yang kita citasi, sumbernya itu kita cantumkan nama belakang, kemudian nomor si jurnal, maaf, si paper itu terbit di dalam jurnal tersebut. Ya. Kemudian di referensinya kita urutkan berdasarkan nama, ya nama abjad dari pengarang tersebut. Gitu. Oke. Nah, bagaimana penerapan BFS dan DFS di dalam citation map? Jadi, kita bisa merunut ya, misalkan nih, yang pertama tadi ada Cheng and Huang ya, yang 2003 ini. Ini Cheng and Huang. Ya, dia itu berada di urutan ke sini dari abjad ya. Berapa nih saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Nah, ini nanti ya kalian urutkan saja ya nanti kalau misalkan mah bubur itu di mana gitu. Nah, fungsinya kita bisa melihat ada keterikatan antara paper yang ditulis sama paper referensinya. Jadi kalau misalkan oh saya pengen cari yang itu kan dia apa? Di paragraph in the first category, the main goal is to determine whether a specific watermark is present or not in the received media content. Berarti kan tentang media content ya. Media content. Nah, media content itu diambil dari mana? Dari Cheng and Huang. Nah, Cheng Huang ini berarti kalian bisa merujuk ke sini, tetangganya. Set akarnya dulu ya, maaf, akarnya Cheng Huang ini. Nah, kalian bisa ini jadikan simpul kan Cheng Huang set gitu. Atau kalau misalkan lebih dari satu siapa nih Cheng Huang? Merhaf ya. Merhaf and Sabak berarti kan dari media konten ini cabangnya ada dua ya kan? Dari Cheng sama Merhaf ini ya.
Berarti kalian bisa telusuri dua cabang tadi, dua simpul tadi gitu. Oh, saya membuka ceng lah, saya mau ini, mau perdalam tentang media konten gitu. Berarti saya masuk, nanti oh si ceng ini mensitasi lagi pendapat yang lain terkait media konten itu apa. Nah, berarti kalian nanti punya jalurnya lagi kan, gitu. Nah, itu adalah dari citation map-nya, penerapan dari algoritma BFS dan DFS. Ya, jadi melihat hubungan ya, yang kalau kita artikan tetangga itu kan berarti yang dekat ya dengan kita. Gitu. Oke. Ya, jadi kedekatannya apakah menyamping atau ke bawah? Kalau menyamping, urutannya berarti ke arah BFS. Ya. Nah, ini nih contoh yang dipakai oleh TOEFL pada saat dia menulis paper argumentative zoning. Ya, jadi dia mensitasi ya dari Pereira nih yang tengah, Pereira et al. Tahun 93 ya. Kemudian dari sini dia mencari apa yang membuat runtutan. Misalkan Pereira et al. Itu cabangnya bisa kemana saja nih ya. Bisa ke Resnik ya, Resnik 1. Kemudian, tadi saya agak kurang paham ya warna ungu sama hijaunya ini. Sebentar, hijau, gak ada keterangannya ya. Ya, jadi di sini ada cabangnya ya. Bentar, Trainer and Al-Asmawi, Roasted Foods Miguel. Pereira et al. Tahun 93. Kemudian Nita dan Axwell. 10, 11, 22, 44, 45, 46, 164. Oke, ini berarti kalau yang ungu, dia pakai algoritma apa nih? Backtrack, backtrack. Hijau pakai, kalau hijau ini lebih pakai BFS ya. Kalau yang ungu dia pakai yang DFS. Betul. Sistem kedekatannya. Yang kalau citation map. Kemudian next ya. Nah, ini penerapan BFS dan DFS di Web Spider atau proses pencarian query ya Web Spider. Untuk apa sih? Web Spider itu istilahnya mencari perangkap lah ya di dalam web ini gitu atau mencari yang sesuai sama targetnya. Oke. Nah, ini misalkan kita masukkan beberapa words ya di dalam si black box ini namanya query. Kita ingin cari DFS dan BFS. Nah, jadi di dalam algoritma komputasi ini ya, si query ini dia bisa masuk ke dalam arsitektur ya, mesin pencari gitu. Nah, secara periodik web spider menjelajahi internet untuk mengunjungi halaman web ya, bisa dari segi BFS atau DFS. Jadi yang kita punya dua proses ya yang terlihat kalau kita sebagai user kita hanya bisa melihat dari front end proses. Kalau di dalam mesinnya, mesin pencari ya atau search engine-nya ini kita tidak bisa melihat secara detail ya, secara kasat mata gitu. Karena ini sudah masuk ke programmingnya, yaitu adalah back end proses. Jadi sistemnya front end proses dia masukkan query ya, si user itu. Maka search engine interface akan mencari query parser dipasangkan. Mana sih yang halaman-halaman web yang memuat BFS dan DFS ini. Kemudian dia cari search gitu, di parsing, satu dicari. Oke, setelah itu masuk ke bagian komutasi, bagian dalam yang back-end proses ya. Back-end proses, filenya diindeks ya. Kemudian dia akan mencari dotnya apa saja nih yang masuk yang ada kaitan dengan BFS dan DFS ya. Kemudian maka dia akan menampilkan web page-nya dan di indeks balik lagi ini adalah struktur data
di dalam komputernya, yang sebenarnya kalian sudah pelajari ya di dalam mata kuliah Strukdat. Kemudian, nah ini saya simpelnya index file. Kemudian nanti setelah di index filenya dibalikan lagi di ranking. Ya, mana yang paling sering dikunjungi atau mana yang the latest view-nya yang paling baru gitu ya. Maka di ranking, kemudian hasilnya akan ditampilkan di user ya sebagai proses end usernya gitu. Nah, proses dalam pencarian web spider itu menggunakan algoritma BFS dan DFS ya. Oke. Nah, ini juga penjelajahan web ya. Halaman web dimodelkan sebagai graf berarah. Ya, ini atau yang ada panahnya berarti ini adalah graf berarah. Simpul menyatakan halaman web, ya, halaman web www.aa.edu, ff.org, ya, ini dinyatakan sebagai web page-nya. Sisi menyatakan link ke halaman web, ya, cabang sisinya tadi ya. Biasanya menyatakan link ke halaman web. Misalkan aa.edu ini dia bisa ke mana nih? Sini ya www.com ini isinya ternyata ada banyak nih linksnya ya www.com ff.org dan lain sebagainya. Oke, bagaimana teknik menjelajahi web secara DFS atau BFS? Kita mulai dari webpage awal. Webpage awal berarti kita lihat dari www.com ya. Tuh. Dimulai dari webpage awal, lalu setiap link ditelusuri secara DFS sampai setiap webpage tidak mengandung link. Oke, jadi ya pengen nyari yang aa.edu ini. Oke, www.com, kemudian a.edu. Nah, saya cabangkan ya ke mana nih? Ke www. Saya cari, oh ini nggak ada, ini nggak ada. Saya lanjut lagi ke ff.org ya. Kemudian, oh ternyata ada a.edu. ff.org ini ada nanti cabangnya ke ff.org ini ada di sini juga nih. Ya, kadang-kadang kan kalau kita membuka halaman webpage ya, di dalam webpage itu ada nanti webpage lainnya kan yang bisa kita klik. Ya, baru nanti, oh ternyata ketemunya ada di sini ya. Di dalam ttt.gov, isinya ada a.edu dan mm.net ya. Sampai dia tidak ada mengandung webpage. Sampai setiap webpage tidak mengandung link gitu. Oke, nah atau aplikasinya di dalam penelusuran directory atau folder. Misalkan nih kalian punya lokal disk C, ya sama cabangnya mana lagi nih? Ada banyak ya ini kan cabang dari sini kan ini ya ke bawah teman-temannya nih. Tapi ini tidak disebutkan apa. Kan di sini folders, di sini kan ada utamanya ya, akar. Kemudian bercabang jadi lokal disk C, biasanya lokal disk D, apalagi dokumen gitu ya. Nah, di sini lokal disk C. Nanti cabangnya ada siapa? Ada DB2, kemudian ada inetpub ya. Jadi di sini saya ambil saja yang lokal disk C ya. Yang lokal disk C gitu. Nah, cabangnya ada siapa? Ada DB2, kemudian inetpub, ya gini kan. Ini my files, my ins, ya. Kemudian setelah itu di dalam DB2, sorry, lokal disk C itu temannya DB2, netpub, my files ya. Kemudian dokumen and setting itu anaknya siapa? Ditambah ya. DB2, lokal disk C anaknya tinggi. Gini enggak DB2, bentar ini klik
Saya klik anaknya. Min. Ini kan yang setara. Kalau saya klik set, set. Oh, ada dokumen and setting ya. Sorry, di sini ada. Itu lagi nih, ini kan yang setara ya. Dokumen and setting. Di sini ada doc and setting. Nah, setelah itu di dalam dokumen and setting ada administrator. Ya, di sini ada administrator. Ini ada administrator. Kemudian ada all user ya. Di all user. Di sini ada lagi ya. All user, search document dan lain sebagainya. Nanti kan yang bercabang sini lagi ya application data. Nanti sini ada app data. Nanti cabang lagi ya aplikasi data itu ada cabangnya ada berapa, ada start document, start menu ya, dan seperti itu ya. Ini cara pencarian. Jadi misalkan saya pengen dapetin apa sih yang paling akhir ini. Oh, ini masih bisa dibuka ya. Bisa my ins, kemudian ini nih, ini ruang-ruang solusinya ya. Ini ini ruang-ruang solusi gitu. Nah, saya kalau saya jadikan 4 itu yang ruang solusi, yang sebagai solusinya boleh juga ya my ins gitu. Nanti yang bawah itu ada DB2 Kopai, DB2 apa gitu ya, terus DB2 seterusnya itu ya. Itu dianggap sebagai daun yang paling bawah. Oke. Nah, ini materinya kita sudah selesai untuk pertemuan berapa? Pertemuan 9 ya. Nanti kita istirahat sebentar ya, sekitar 15 menit. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan yang 10 ya. Itu. Oh ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini bertanya, Bu. Ini kan Nah, buat pertemuan 10 Bu ya. Nanti yang uh-uh. 11-nya gimana ya? Pertemuan 11 berarti minggu depan. Atau mau kalian ganti di hari Sabtu? Ini udah masuk pertemuan 11 ya. Boleh kalau mau diganti hari Sabtu atau Minggu gitu. Mungkin Sabtu sih, Bu. Tapi nanti saya tanyakan dulu ke teman-teman saya yang kelas. Iya, gitu ya. Oke, kita istirahat dulu saja ya sebelum kita lanjut ke pertemuan ke-10. Kita istirahat 15 menit jadi 11 11.25 kita lanjut lagi ya.